Halo semua, kembali lagi di vlog sederhana gua. Hari ini gua lagi iseng-iseng nyobain Corolla Grid Corolla AE 101. Nah, kita mau ngepo-ngepoin nih si Grid Corolla ini. Yang pertama kita bakal kepoin adalah driving sensation ya, karena tadinya gue niatnya mau eksterior dulu tuh keliling-keliling, tapi cuacanya kayak sekarang tuh cuacanya kan kayak nggak bisa diprediksi gitu ya, tahu-tahu hujan, tahu-tahu terang. Jadi buat mempersingkat waktu dan mengefisiensikan waktu, jadi kita bahas dulu nih gimana sih driving sensation dari si AE 101 atau Grid Corolla. Nah, ngomongin soal driving sensation, sebenarnya apa ya? Gue tuh pertama masuk tuh yang gue lihat tuh dashboard ya. Jadi dashboardnya tuh agak-agak driving oriented. Jadi kayak kalau lu lihat nih kayak sudutnya tuh agak ke arah supir. Jadi kayak apa ya? Kayak mirip-mirip E36, cuman apa ya, lebih driving oriented E36 sih. Tapi ini cukup bikin gue kaget gitu pas gue masuk. Wih, sudut ininya tuh mengarah ke pengemudi gitu, ke supir. Dan ngomongin soal bantingan, mobil ini empuk sih, terbilang empuk ketimbang gue pernah punya waktu itu Lancer Galaxy. Kan itu kan rival ya, Lancer. Terus apa ya, Civic Genio gue belum pernah nyobain, tapi Galaxy itu lebih keras daripada ini empuk tapi nggak limbung gitu. Terus tarikan di usianya yang udah puluhan tahun, mobil ini tuh enak gitu. Dari bawah dia udah ngisi torsinya, but ketimbang Lancer. Kalau Lancer tuh torsinya tuh dapetnya di tengah gitu. Ini Greco tuh dari bawah udah ngisi. Loh. Kalau Lancer tuh agak di tengah. Ini dari 2000 tuh udah ngisi loh. Itu sih. Dan konsumsi BBM ya, gue kan belum ngitung ya karena baru make gitu. Kalau kata yang punya sih irit sih bisa 110 sih kalau sehat. Kalau luar kota tuh bisa 113 gitu. Ya ngomongin irit, ngomongin Motuba tuh apa ya, kalau ngomongin soal irit rasanya gimana ya, namanya mobil dulu gitu, teknologi belum kayak sekarang ya. Kalau boros dikit wajar lah, tapi buat gue tuh ngendarain salah satu mobil tua yang dulu pernah legend lah ya, yang pernah populer itu kayak gimana ya, seneng aja gitu, nyengir sendiri. Tapi enak sih ini mobil, overall enak. Dan ngomongin kekedapan kabin, ini mobil tahun 90-an tapi kekedapan kabinnya lumayan loh, compare sama gue naik mobil-mobil baru gitu ya, kayak Avanza, Xenia gitu. Ini tuh bisa dibilang belum kalah sih, sama gitu. Asik sih ini mobil. Tarik dulu ya. Enak, cuman gue ngeri kaki sini. Tadi gue ngeliat bannya tuh udah harusnya diganti, dan ini juga udah harus di spurring balancing, jadi pelan-pelan aja deh. Nah, sekarang apa ya? Sekarang apa lagi nih? Sekarang gue mau nyari tempat buat lihat, ngasih tahu lo gimana sih ini mobil keadaannya sekarang eksteriornya. Oh ya, ini tuh Grid Corolla tahun 94 deh, kalau nggak salah. Tadi itu yang temen gue bilang tahun 94. Ini tipe yang SEG, jadi dia tuh ada yang SE, ada yang SEG. Mesinnya tuh ada yang 1300, ada yang 1600. Nah, mulai tahun 94, dia kan facelift tuh. Mesinnya tuh berubah ke 1600 cc, udah electric fuel injection, atau dia udah EFA ya. Sebelum tahun 94 dia tuh punya dua tipe kan, SE dan SEG. Yang SE tuh 1300, dia belum injeksi, masih pakai karburator. Yang SEG kayak yang ini nih, dia udah injeksi 1600 cc. Ntar kita buka deh dapur mesinnya. Di depan ada 46 nih coy. Yup, gue nyari tempat ini dulu ya, tanah yang agak lapang dan sepi gitu buat nge-review eksterior ya, biar lo juga tahu, teman-teman juga tahu gimana eksteriornya. Cish. A few moments later.
Nah coy, gue udah lumayan nemu space nih buat berhenti terus nge-review bagian interior dan eksterior dari si AE101 atau si Grid Corolla tahun 94 ini. Tapi yang akan gue mulai adalah bagian interior, karena gue takut keburu gelap terus hujan. Terus kalau udah makin sore kan, kalau nge-review bagian interior pasti gambarnya bakal gelap dan grainy-grainy gitu. Jadi dimulai di bagian interior dulu. Nah, ngomongin soal interior si Greco ini, sebenarnya yang pertama gue surprise adalah dashboardnya yang agak mengarah ke sisi pengemudi atau driving oriented, kayak si E36 itu kan juga begitu ya. Bagian dashboardnya itu kayak lebih mengarah ke pengemudi untuk memanjakan si supirnya. Intinya seperti itu yang bikin gue sedikit surprise, karena ini tuh kenapa ya, bagian yang bikin sebuah dashboard mobil buat gue terasa lebih sporty ya, driving oriented itu sudutnya mengarah ke sisi pengemudi. Nah, di bagian interior ini yang gua juga suka dari si Greco ini, dia banyak banget material yang soft touch. Kayak di sini tuh di dashboardnya ini dia tuh soft touch nih, banyak banget soft touch. Di sini soft touch, di sini soft touch, soft touch, soft touch, soft touch. Bahkan di door trimnya dia nih soft touch nih. Nih soft touch semua tuh. Soft touch, cuman ini nih udah nggak original nih. Ini kayaknya udah dimodif. Setahu gue sih aslinya nih fabrics nih bahannya nih. Ini udah dimodif nih. Aslinya itu fabrics, dan di bagian door trimnya ini dia kacanya itu udah power windows di keempat kacanya. Tapi yang auto up and down baru ada di sisi pengemudi, artinya di kaca penumpang yang lain dia masih manual up and down, tapi udah power windows, dan dia ada windows lock, kemudian door lock. Kemudian dia udah dilengkapi dengan electric mirror, tapi belum auto retractable mirror. Padahal setahu gue yang tahun sebelum facelift ya, yang tahun 93, 92 gitu, yang awal-awal dia udah auto retractable mirror, kacanya bisa ngelipat sendiri gitu spionnya. Tapi yang ini kayak di down spec, nggak tahu lah, karena buat nurunin harga biar laku or whatever, gua nggak tahu. Tapi itu sih yang gue gedekin mobil kalau diproduksi terus di down spec itu gimana ya, gedek banget gitu. Dan supirnya, kok supirnya sih? Dan setirnya ini dia punya palang 4 gini, 4 spokes gini. Kalau yang SE dia kayaknya 3 gitu. Tapi karena ini SEG, jadi dia punya palang 4 gitu coy. Dan speedometer ya, speedometernya itu penampakannya biasa banget, masih analog. Dari mulai penunjuk kecepatan, kemudian fuel gauge, kemudian putaran mesin atau RPM, dan penunjuk suhu mesin dia masih analog semua. Bahkan di odometer dia juga masih analog. Di Panther gua udah digital aja. Tapi ya gitulah, biasa banget, nggak ada macam-macam digital. Tahun 90 coy, begini juga udah cukup banget ya nggak? Kilometer udah berapa nih? Udah 203.000, udah lumayan juga. Kemudian masuk ke sini dia ada AC, dan AC-nya ini masih analog, belum digital. Dia di sini ada pencet-pencetan nih, pencet-pencetan arah semburan AC-nya mau kemana, dia udah dipencet-pencet gini, udah kayak semi digital ya. Kalau digital kan pencet-pencet gini juga nih. Terus di sini juga ada pengaturan suhu AC, lu mau dinginnya semana, dan ada heaternya juga nih, merah-merah ini. Nah, kompor gasnya nih, ada nih kompor gasnya nih. Kompor gasnya ini ada di pengaturan nyalain AC dan seberapa besar semburan yang lu mau. Nih ada dari low sampai high, tinggi. Dan di sini ada jam digital. Nih jam digitalnya masih aktif nih. Terus ada tip, tapi tipnya ini sebenarnya ini tipnya udah aftermarket nih. Kalau yang aslinya dia belum single din gini, dia masih dalam bentuk kaset. Tapi si Corolla ini kayak apa ya, visioner banget. Dia kayak udah nyediain space gitu buat kita kalau mau modif ke double din. Jadi tinggal di sini aja nih. Kayaknya sih masuk nih. Dia kayak udah nyediain space gitu. Nah, itu bagian di sini ya. Kemudian bagian di
bawahnya. Nah ini nih yang super duper istimewa menurut gue di mobil tahun 90, yaitu ada asbaknya. Tuh ada asbaknya tuh. Kalau mobil sekarang mana ada asbaknya. Kemudian ada pasti soket lighter. Nggak tahu nih masih aktif apa enggak. Kalau mau mobil-mobil sekarang nggak ada nih kayak gini. Adanya power outlet dikenalnya, bukan soket lighter. Kemudian ada persneling. Di sini dia punya 5 kecepatan manual. Terus ada handbrake. Handbrake-nya masih cowok banget, mobil 90-an tuh dipencet gitu ya. Bukan dipencet mah mobil sekarang coy. Pakai tenaga gitu, krek kerasa cowoknya, ya gak? Masih kerasa banget, masih bisa buat ngedrift, ya gak? Terus ada glow box di sini, tapi glow box-nya nih nggak gede banget ya, kecil nih kalau gue bilang sih. Dia tuh ada 2 layer di sini ada, tapi kecil sih, ini nggak gede nih. Dan joknya tuh sebenarnya bahannya fabrics, tapi ini udah dimodif sama temen gua. Aslinya tuh dia fabrics ya, nggak kulit. Terus seat beltnya modelnya fix nih, nggak bisa diatur-atur. Kemudian, nah ini nih sun visor ya, dia belum punya kaca, belum ada kaca di sini, lu belum bisa ngaca di sini nih, nggak ada vanity mirror ya. Kalau lu mau ngaca, lu harus pindah ke sisi penumpang. Tuh, dia udah ada vanity mirror ya. Copot ya, mobil tua coy. Kemudian di sini ada kaca buat ngeliat ke belakang, udah day night view, tapi belum auto dimming. Nah, di sini ada apa? Ada ruang penyimpanan yang cukup luas nih, tuh. Ada bohlamnya. Ya, ini cukup luas sih. Kemudian di sini ada door pocket nih, apa side pocket gitu, tapi nggak ada tempat buat naro botol gitu ya. Jadi kayak apa ya, mobil tahun 90-an tuh kayak cup holder tuh jarang banget ada gitu, kecuali mobil-mobil yang udah premium gitu. Karena orang tahun 90-an gimana ya, lebih mengutamakan asbak daripada cup holder. Jadi kayak perokok semua kali orang zaman dulu ya, bukan peminum lah. Peminum maksud gua minum air putih, bukan minum yang enggak. Udah nggak usah lu pikirin. Oh ya, ada yang gua lupa tadi jelasin. Jadi si Greco ini dia udah apa, udah tilt, setirnya bisa tilt tapi belum bisa teleskopik. Tapi tiltnya tuh kayak pegas gini ya, kalau lu dari bawah gini nih, pas lo ke atasin jadi kayak dia langsung tek tuh gitu. Dia udah tilt tapi belum teleskopik. Itu bagian depannya. Sekarang kita coba ngeliat bagian belakangnya kayak gimana. Bagian belakangnya seperti ini. Jadi kayak nggak sempit banget, tapi juga nggak lega banget. Kayak di sini tuh sisa gua buat di sini ya, itu kayak ngepres banget di depan nih. Posisi mengemudi gue nih, gue tingginya 180 cm dan ini ngepres banget, jadi kayak nggak apa ya, nggak lega banget tapi juga nggak sempit banget. Kalau tinggi gue di depan 165 atau 170, mungkin di belakang nih agak mendingan, tapi ini sempit sih menurut gue. Terus di sini juga ada gundukan ini agak gundukannya juga bikin ganggu buat yang duduk di belakang sini nih. Kalau yang di tengah sini, kemudian dia ada side pocket di sini, back pocket buat naro-naro apa gitu. Tapi kan ini nggak standar ya. Aslinya ada nggak sih? Coba deh teman-teman yang lebih tahu dari gua tentang Greco bisa komen di bawah. Terus di sini sama kayak di depan, di sini juga soft touch. Di sini ini sebenarnya fabrics nih, tapi ini modifan teman gua nih. Power windows, kemudian ada apa lagi nih? Juga sudah dilengkapi dengan seat belt. Di sini ada seat belt 2 titik doang tapi ya. Seat belt 2 titik. Di tengah nggak ada seat belt. Di tengah nggak ada seat belt nih. Terus di sini ada speaker, ada tisu. Enggak sih, bercanda. Di sini ada brake light buat lampu rem belakang. Susah banget sih gua ngomong. Nah, terus ya itu aja sih. Bagian belakangnya nggak lega-lega banget dan nggak sempit banget sih kalau lu nggak terlalu tinggi. Ini tapi kok ini aneh ya? Gue ngerasa aneh nih sama ini kayaknya nggak standar ya? Kok gini sih posisinya? Nggak enak banget dilihat ya.
Tuh, beda sama di depan. Kalau di depan kan kayak gitu tuh. Kalau ini tuh kayak gimana ya? Nggak enak banget dilihatnya. Itu sekilas bagian belakangnya. Sekarang kita ngelihat ke bagian interiornya. Interiornya ini yang menurut gue bodinya sedikit timeless banget sih. Yuk kita lihat ke bagian interior ya. Nah ini bagian depan interior dari si Grid Corolla ya. Grid Corolla tahun 94 yang udah facelift. Dari depan tuh dia udah sedikit membulat ketimbang waktu zamannya si Twin Cam. Kalau Twin Cam kan gimana ya, masih agak kotak-kotak. Kalau dia udah apa ya, lekukannya tuh udah agak shape-nya udah agak lebih halus daripada si Twin Cam. Terus di sini lampunya juga kayak sipit gitu ya. Lampunya sipit gini, dia masih Mika buram banget nih, nggak dirawat sih sama teman gue nih. Dia masih Mika buram, belum reflektor. Tahun 90-an tuh reflektor kalau nggak salah adanya cuman di sedan Accord. Kalau nggak salah si Accord Maestro dia udah multi reflektor. Kalau ini dia masih Mika buram biasa. Terus di sini ada grillnya tuh dia ada dilapisin chrome begini tuh, melingkar sampai sana, nggak melingkar sih, apa sih namanya. Terus ada lambang kebesaran Toyota. Ini bagian depannya seperti ini. Bagian depan, kemudian bagian sampingnya. Bagian sampingnya itu berisik banget coy, sorry ya. Bagian sampingnya seperti ini. Ini peleknya nih, dia udah nggak standar nih peleknya. Sebenarnya tuh pelek standarnya dia pakai pelek kaleng ditutup sama dop. Tapi ini udah pakai pelek aftermarket nih, dia udah nggak standar. Dan dia pakai profile bannya itu 185/60 ring 15. Tapi intinya ini peleknya udah nggak standar. Kemudian di sini ada side body molding ke manjang sampai ke belakang. Nah, di sini ada tulisannya nih, Twin Cam 16 EFI, Electric Fuel Injection. Nah, di sini udah sewarna body nih. Kalau yang SE, setahu gua dia belum sewarna body, tapi karena ini SEG dia udah sewarna body gini. Terus ini pilar ininya udah di blackout gini nih, jadi hitam. Oh ya sorry kalau gua hari ini nggak enak banget ya ngomongnya dan video gua, karena ngerik buru sore aja nih. Dan di sini ada 90s banget juga nih, antenanya masih tarik-tarikan gini, but it's okay lah. Nggak penting juga buat gua terlalu maju-maju teknologi, ya gak? Nah, bagian belakangnya kayak gini nih. Nah, ini karena yang udah tahun 94, artinya dia udah facelift. Jadi lampu belakangnya nih udah agak beda dari yang generasi pertama. Kalau generasi pertama dia kan kayak ininya oranye nih, manjang sampai sini. Kalau yang ini nih udah agak misah nih, sampai sini doang. Kalau yang sebelum facelift yang tadi gue bilang dia manjang sampai sini, orange gitu. Karena ini facelift jadi kayak gini, udah agak beda. Ada bacaannya tuh, Corolla, Corolla. Nih bentuknya kayak gini. Shape-nya udah agak mulai mengkapsul sih kalau gua mulai bilang, ketimbang yang si Twin Cam. Twin Cam tuh masih tegas kotak gitu ya. Kalau ini shape-nya tuh udah mulai mengkapsul gitu, dan lekukannya lebih apa ya? Lebih halus lah. Dan ini lihat ya teman gua nih. Le, ini kenapa Le? Mobil Le, aduh. Nah itu bagian eksteriornya. Sekarang kita coba lihat bagasi belum ya? Kita buka dulu bagasinya coy. Gila, bagasinya gede banget coy. Gede banget ini bagasinya, lebih gede dari E36 yang ada di rumah gue. Ini bagasinya gede banget, bisa masuk orang nih, lu bisa ngumpetin cewek lu kemarin nih. Itulah. Dan di sini bagasinya nih dia masih
Udah dicat warna modi tapi rangkanya masih kelihatan gini. Nah itu bagasinya, kita langsung lihat mesin aja yuk, keburu sore nih. Terus kita lihat mesinnya ya. Boom, nah ini dia ruang mesinnya. Pokoknya lu maklumin aja ya kalau video gua tuh cut-cutnya tahu-tahu kesini, tahu-tahu kesini. Gimana ya ngejar waktu coy, keburu sore. Sorry kalau tidak nyaman atau merasa tidak nyaman. Nah ini mesinnya punya kode 4A FE. Dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 115 horsepower gitu kalau nggak salah, dan torsinya tuh nyampe 147 Nm, dan dia udah DOHC 16 valve electric fuel injection, artinya dia udah nggak pakai karburator lagi tapi udah injeksi. Kalau yang tahun-tahun di bawah 94 yang tipenya SE itu dia masih pakai karburator dan cc-nya 1300 gitu kalau nggak salah. Nah ini ruang mesinnya seperti ini, nggak rapat banget tapi ya masih rapatan Lancer kalau gue bilang. Lancer yang CB series tuh apa ya, ruang mesinnya tuh lebih rapat, tapi ini mesinnya apa ya, masih reliable lah sampai sekarang, bahkan even now ya sama aja dong kayak sekarang. Gimana sih ya, intinya itu mesinnya ini tangguh dan nggak boros-boros banget sih, bahkan tergolong irit sih timbang rival-rival ya kayak Genio atau Lancer. Si AE 101 ini atau Greco ini bisa dibilang lebih irit, dan dia juga udah DOHC. Dan mesinnya ini tenaganya dialirkan ke penggerak roda depan atau dia ini front wheel drive. Belum ABS ya? Belum lah coy, mobil zaman dulu. Ini ruang mesinnya seperti ini. Sip, kayaknya itu dulu ruang mesinnya. Yuk kita lanjut. Oke coy, tadi kita udah ngelihat interior, eksterior, terus sensasi berkendara dan juga mesinnya. Dan sekarang gua mau pamit karena udah sore coy, udah gelap. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau teman-teman suka silakan subscribe, dan kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat silakan di share dan di komen. Oh ya, kalau ada yang kurang atau ada informasi dari teman-teman yang mau menambahkan informasi tentang si Grid Corolla ini, teman-teman bisa menambahkan informasi tersebut di kolom komentar. Ya udah mau sore, udah mau maghrib. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bro.